Pengakuan Sandy Walsh jelang debut di Timnas Indonesia. Kabar buruk hampiri Malaysia, pemain keturunan yang tampil di UCL musim ini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Segera debut bersama Timnas Indonesia, Sandy Walsh beri reaksi mengejutkan. Kabar baik datang dari pemain naturalisasi Sandy Walsh yang berpotensi debut bersama Timnas Indonesia di FIFA Matchday saat menghadapi Turkmenistan pada 8 September mendatang. Sejatinya Sandy Walsh sudah berstatus WNI sejak akhir tahun 2022, akan tetapi ia selalu dinaungi nasib apes ketika ingin debut bersama Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui di Piala AFF 2022 lalu, Sandy Walsh tidak dilepaskan oleh klubnya KV Mechelen. Hal ini wajar mengingat turnamen antar negara ASEAN bukan agenda resmi FIFA. Kemudian ketika FIFA Matchday Maret dan Juni, lagi-lagi bek berusia 28 tahun ini pun ditimpa cedera. Alhasil mimpi Sandy Walsh untuk bermain di Timnas Indonesia sejak 2017 masih terus tertunda. Kini Sandy Walsh mendapatkan panggilan Sintayong untuk melawan Turkmenistan di FIFA Matchday September. Kondisi bek KV Mechelen itu pun sudah pulih dan sehat, maka besar kemungkinan ia akan menjalani debut bersama tim Merah Putih. Menariknya, menanggapi pemanggilan tersebut, Sandy Walsh nampak antusias. Hal itu terlihat melalui sebuah unggahannya terkait poster pemanggilan Timnas Indonesia dengan memberikan emoji bendera merah putih. Kini harapannya, Sandy Walsh tidak akan mengalami hal buruk dalam laga tersebut sehingga bisa merealisasikan mimpinya untuk debut bersama Timnas Indonesia ketika melawan Turkmenistan pada 8 September nanti. Deretan pemain keturunan Indonesia yang siap tampil di Liga Champions Asia 2023-2024. Pertama, Kevin Dix. Pemain Belanda kelahiran 6 Oktober 1996 silam itu punya darah Indonesia dari kakek dan neneknya. Kevin Dix sebenarnya hampir dinaturalisasi untuk menjadi pemain Timnas Indonesia. Namun sayang, ada beberapa faktor yang membuat dirinya menolak tawaran PSSI. Faktor pertama yaitu Kevin Dix ternyata tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Kemudian ia sendiri juga melihat peluang besar untuk bisa dipanggil memperkuat Timnas Belanda. Peluang itu ada setelah penampilan mengesankan bek berusia 26 tahun bersama LC Copenhagen. Apalagi dirinya berhasil meloloskan klubnya ke fase grup Liga Champions 2023-2024. Ia berhasil mengantarkan LC Copenhagen ke babak grup Liga Champions setelah menyingkirkan juara Polandia, Rako Częstochowa. Kedua, Emil Audero. Selanjutnya ada Emil Audero Mulyadi yang juga hampir dinaturalisasi demi memperkuat Timnas Indonesia. Namun hal itu belum terrealisasi lantaran beberapa faktor. Kini Emil Audero akan memperkuat Inter Milan di ajang bergengsi ini. Ia baru saja diganti Rasturi pada bursa transfer musim panas 2023 dengan status pinjaman dari Sampdoria. Emil Audero Mulyadi menjadi pengganti Andre Onana yang hengkang ke Manchester United. Inter Milan sendiri tergabung ke dalam grup D Liga Champions 2023-2024 bersama RB Salzburg, Real Sociedad, dan Benfica. Ketiga, Tijani Reinders. Tijani Reinders merupakan pemain baru AC Milan di bursa transfer musim panas 2023. Rossoneri memboyongnya dari AS Alkmaar dengan nilai transfer 330,25 miliar rupiah. Gelandang berusia 25 tahun tersebut langsung menjadi andalan Stefano Pioli. Ia sudah bermain sebanyak 2 laga di Liga Italia dengan mengemas 1 assist. Kemungkinan besar Tijani Reinders bakal dijadikan starter saat ajang Liga Champions 2023-2024. Namun langkah AC Milan bakal berat lantaran tergabung di grup F bersama PSG, Borussia Dortmund, dan Newcastle United. Jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024, Malaysia dapat kabar buruk.
Kabar kurang sedap datang menghampiri timnas Malaysia U23 jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Hal ini diutarakan oleh pengamat sepak bola Malaysia, Pekan Ramli, yang menyebut bahwa sang pelatih Ella Farasan sebaiknya diganti. Pasalnya hasil buruk menimpa Malaysia di Piala AFF U23 2023 yang gagal meraih juara pada laga itu. Bahkan sebelumnya Ella Farasan juga gagal membawa Harimau Muda meraih gelar SEA Games 2023. Kabar itulah yang menyebabkan Pekan Ramli meminta Ella Farasan untuk mundur dari kursi kepelatihan. Tunjuk saja pelatih baru, siapa yang tahu keajaiban bisa terjadi di kemudian hari. Saya tidak ada alasan Ella Farasan bertahan atau pergantian pelatih baru di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ucap Pekan Ramli. Sebagai informasi, Malaysia masuk grup H kualifikasi Piala Asia U23 2024 bersama Thailand, Bangladesh, dan Filipina untuk memperebutkan tiket lolos Piala Asia 2024.